BUMN perbankan sekarang itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional. Jadi market tadi melihat baik Bank Mandiri maupun BRI ini diterima dengan cukup baik, bahwa baik dari direksi maupun komisarisnya, dan diisi jumlahnya tidak terlalu banyak seperti sebelumnya. Komposisinya berapa Pak? Sudah dibahas belum Pak? Kira-kira berapa? Nah, itu sesuai kebutuhan, tetapi dibandingkan yang sebelumnya kan lebih gemuk, sekarang lebih ringkas. Pak, di jajaran komisarisnya kan sekarang sudah ada orang-orang BI, Pak. Apakah itu merupakan arahan dari Pak Presiden? Ya, itu arahannya kan harus diisi orang-orang profesional. Jadi kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI, unsur Kementerian Teknis UMKM-nya pun sudah ada. Pak, sejauh ini masih bertahan di Kemenko kan Pak? Siapa yang nitip? masih bertahan ya Pak? Masih bertahan ya Pak? Masih kerja nih, sampai sekarang masih kerja. Sekarang masih bertahan berarti apa ya? Apa? Seperti apa Pak? Apanya? Untuk rupiah, situasi rupiah. Ya, rupiah kan seperti biasa kan berfluktuasi, tetapi tentu kita lihat secara fundamental kuat. Kemudian juga kita lihat nanti secara jangka menengah dan panjang, kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, neraca perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus, plus kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor. Jadi kita tidak tercorner ke depan. Sehingga dengan demikian nanti fundamental daripada devisa hasil ekspor juga akan memperkuat posisi rupiah. Untuk menjaga industri bisa tetap resilient berarti seperti apa Pak? Karena kan untuk yang kebutuhan impornya tinggi akan tertekan Pak. Nggak, kebutuhan impor yang tinggi tentu mereka kan bisa melihat timing. Dan biasanya kan kontrak belum tentu spot. Banyak juga yang kontrak bahan bakunya berbasis kontrak juga. Ya, terima kasih. New Development Bank, Pak. New Development Bank kenapa? Itu tahapan selanjutnya apa? Nggak, New Development Bank kan itu bagian dari perbankan di bawah BRICS. Dan Indonesia sebagai anggota BRICS itu punya jatah untuk ikut dalam New Development Bank. Dan kemarin Bapak Presiden sudah putuskan kita akan masuk di sana. Dan ada formulanya. Dari formula itu kita diminta untuk melakukan investasi dalam bentuk uang. Berapa itu Pak penyertaan modalnya Pak? Saya ada di sini sih, saya belum lihat. Boleh dilihat Pak? Pokoknya bayarnya bisa dalam 7 tahun. Berapa tuh Pak? Apa PN 2026 belum dong, itu harus dibahasnya di DPR. Silakan bahas di DPR. Ya itu udah disimpan sama mapnya Bu Menteri Keuangan, jadi udah. Bakal termasuk efisiensi ya Pak? Antisipasinya untuk ke depan apa? Untuk mengantisipasi harga nilai rupiah yang terus turun ini? Ya tentu kita harus ekspor harus tetap jalan, kemudian deregulasi arahan Pak Presiden supaya perizinan dan yang lain dipermudah sehingga import ekspornya lebih lancar. Pak, Terima kasih. yang 2026 udah termasuk yang efisiensi juga ya Pak? Pak, terkait dengan proyeksi perputaran uang selama Lebaran, Pak, bakal menurun nggak sih Pak? Allahu Akbar. Kan jumlah pemudik juga berkurang, Pak. Iya, jumlah pemudik. Ya, tidak menurun karena banyak program dan juga bansosnya kan udah jalan juga. Tapi prediksi Kadin turun 10% Pak, jadi 137. Ya nanti kita lihat. Oh, Ya, dari terima Kemenko kasih. ada hitungannya belum Pak? Sudah ada tapi di sini juga. Ya, masih. BUMN perbankan sekarang itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional. Jadi market tadi melihat baik Bank Mandiri maupun BRI ini diterima dengan cukup baik, bahwa baik dari direksi maupun komisarisnya, dan diisi jumlahnya tidak terlalu banyak seperti sebelumnya. Komposisinya berapa Pak? Sudah dibahas belum Pak? Kira-kira berapa? Nah, itu sesuai kebutuhan, tetapi dibandingkan yang sebelumnya kan lebih gemuk.
sekarang lebih ringkas. Pak, di jajaran komisarisnya kan sekarang sudah ada orang-orang BI, Pak. Apakah itu merupakan arahan dari Pak Presiden? Ya itu arahannya kan harus diisi orang-orang profesional. Jadi kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI, unsur Kementerian Teknis UMKM-nya pun sudah ada. Pak, Ya, sejauh ini masih terima kasih. bertahan di Kemenko kan Pak? Siapa yang nitip? Masih bertahan ya Pak? Masih bertahan ya Pak? Masih kerja nih sampai sekarang masih kerja. Sekarang masih bertahan berarti apa ya? Apa? Presiden seperti apa, Pak? Apanya? Untuk rupiah, situasi rupiah. Ya rupiah kan seperti biasa kan berfluktuasi, tetapi tentu kita lihat secara fundamental kuat. Kemudian juga kita lihat nanti secara jangka menengah dan panjang kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, neraca perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus, plus kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor. Jadi kita tidak tercorner ke depan. Sehingga dengan demikian nanti fundamental daripada devisa hasil ekspor juga akan memperkuat posisi rupiah. Untuk menjaga industri bisa tetap resilient berarti seperti apa, Pak? Karena kan untuk yang kebutuhan impornya tinggi akan tertekan, Pak. Nggak, kebutuhan import yang tinggi tentu mereka kan bisa melihat timing. Dan biasanya kan kontrak belum tentu spot. Banyak juga yang kontrak bahan bakunya berbasis kontrak juga. Ya, terima kasih. New Development Bank, Pak. Sendiri gimana New Development Bank kenapa? Itu tahapan selanjutnya apa? Nggak, New Development Bank kan itu bagian dari perbankan di bawah BRICS. Dan Indonesia sebagai anggota BRICS itu punya jatah untuk ikut dalam New Development Bank. Dan kemarin Bapak Presiden sudah putuskan kita akan masuk di sana dan ada formulanya. Dari formula itu kita diminta untuk melakukan investasi dalam bentuk uang. Berapa Itu tuh, loh Pak, penyertaan modalnya, Pak? Saya ada di sini sih, cuman saya belum lihat. Boleh dilihat Pak? Pokoknya bayarnya bisa dalam 7 tahun. Berapa tuh, Pak? Apa PN 2026 belum dong, itu harus dibahasnya di DPR. Silakan bahas di DPR. Ya itu udah disimpan sama mapnya Bu Menteri Keuangan, jadi udah. Bakal termasuk efisiensi ya, Pak? Turun Apa? antisipasinya untuk ke depan apa? Untuk mengantisipasi harga nilai rupiah yang terus turun ini. Ya tentu kita harus ekspor harus tetap jalan, kemudian deregulasi arahan Pak Presiden supaya perizinan dan yang lain dipermudah sehingga import ekspornya lebih lancar. Pak, yang Terima kasih. APBN 2026 udah termasuk yang efisiensi juga ya, Pak? Pak, terkait dengan proyeksi perputaran uang selama Lebaran, Pak, bakal menurun nggak sih Pak? Allahu Akbar. Kan jumlah pemudik juga berkurang, Pak. Iya, jumlah pemudik. Tidak menurun karena banyak program dan juga bansosnya kan udah jalan juga. Tapi prediksi Kadin turun 10% Pak, jadi 137. Ya nanti kita lihat. Oh, Ya, dari terima Kemenko kasih. ada hitungannya belum Pak? Sudah ada tapi di sini juga. Ya, masih.